Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bin ta'alum wa ta'lim al-ifadah wal istifadah wa la tamassuki bi kitabillah sunnati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada beberapa hadis. Kemarin satu hadis tentang berbakti atau berbuat baik kepada orang tua yang musyrik atau yang selain tidak menyembah Allah atau menyekutukan Allah. Hadis yang kedua, hadatsana Humaid qala hadatsana Ibnu Uyainah qala hadatsana Hisham bin Urwah qala ahbarani abi qala ahbartani Asma binti Abi Bakrin qala ataitani Ummi Raghibah. Hadatsana dari Ibnu Uyainah, hadatsana dari Hisham bin Urwah, ahbarani dari ayahnya Asma binti Abi Bakrin qalat, beliau mengatakan Ataitani Ummi Raghiban, dari Asma ya, Asma binti Abi Bakrin, Asma putri Abi Bakar. Qalat, beliau mengatakan Ataitani Ummi Raghiban, mendatangiku ibuku Raghiban dengan dalam keadaan tidak senang. Fi ahdi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Asma bin Abi Bakar ini didatangi sama ibunya. Didatangi sama ibunya dalam keadaan gak senang. Ibu ini gak senang. Itu terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibunya menyekutukan Allah, belum muslim, ibunya belum muslim. Fasal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Asma ini bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afasallaha ya Rasulullah, apakah aku harus menyambungnya? Apakah aku harus berbuat baik padanya? Apakah aku harus menyambungnya, tetap menyambung ibuku yang tidak senang, tidak suka dengan keislamanku? Nabi mengatakan qala na'am, yo ya, tetap kudu mbok apiki, tetap kudu mbok sambung. Semua hak-hak orang tua, kewajiban kita kepada orang tua atau hak orang tua atas kita, atas anaknya, itu masih tetap melekat atau masih tetap ada dan sama ketika orang tua itu musyrik atau non muslim, itu masih sama, kecuali dua, yaitu ketika memaksa anaknya untuk menyekutukan Allah, maka tidak wajib. Yang kedua adalah tidak boleh mendoakan diampuni, ya diampuni oleh Allah, tidak boleh. Jadi dua ini, sisanya masih sama semua. Berbuat baik, yo salaman, yo diambung, yo menghargai, menghormati, taat, patuh, boso, semuanya masih. Tidak boleh bantah, sama. Kecuali satu, perintah dari orang tua untuk menyekutukan Allah, tidak boleh ditaati. Yang kedua adalah kewajiban kita untuk mendoakan, dan mendoakannya itu tidak boleh mendoakan diampuni oleh Allah, tapi doanya diganti dengan diberikan hidayah oleh Allah. Kan kalau doa kepada orang tua itu kan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma, lain tidak boleh. Rabbighfirli, ampuni dosaku, wali walidayya, dan kedua orang tua, tidak boleh. Kalau orang tuanya non muslim tidak boleh, atau orang tuanya musyrik tidak boleh. Terus doanya piye? Ya Rabbighfirli wahdi wali walidayya, atau nek bingung tat, ya Allah ampuni dosaku, berikan hidayah kedua orang tuaku, ya. Berikan hidayah kedua orang tuaku, itu ya, hidayah keislaman. Nek wong tuane wis Islam terus, ya Allah berikan hidayah kepada orang tuaku, loh.
wong tuane Islam kok entuk hidayah. Ya, berarti anake gak pate tepak nek ndongakno, wong tuaku ki durung entuk hidayah kok jane. Wis tak dongakno ben entuk hidayah jane. Loh. Ya, ngawur Kok wong tuane ya. Kalau orang lain mungkin, tapi kalau orang tua, masa wong tua ya wong tuaku lho durung entuk hidayah kok. Ya. Padahal muslim wong tuanya, tapi diawur durung entuk hidayah wong tuaku iki ya. Karena hidayah terbesar itu adalah keislaman. Hidayah terbesar itu adalah keislaman. Jika diitlakkan dengan hidayah, maka itu larinya ke ke dalam keislaman itu. Nggih, pun. Kemudian itu qala na'am, Nabi mengatakan yo sambungan, ya sambung, tetap kamu sambung orang tuamu. Qala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah, fa anzalallahu azza wajal, kemudian Allah turun ayat. Jadi luar biasa. Ini sekaligus iras-iras nuzulul Quran, karena tidak ada peringatan resminya, tidak boleh jere. Jadi luar biasanya Al-Quran itu antara asbabun nuzul. Jadi urutan turun dengan urutan yang kita baca sekarang itu beda. Ayat yang turun pertama apa? Al-Alaq 1 sampai 5. Apakah ayat selanjutnya yang turun adalah Al-Alaq ayat 6? Tidak. Oh enggak. Jadi mbah ayat piro neh. Jadi satu surat itu bisa bermacam. Ayat yang terakhir turun itu Al-Maidah ayat 3. Berarti Al-Maidah ayat 4, 5, 6 itu sudah turun lebih dulu. Al-Maidah ayat 4, 5, 6 itu sudah turun lebih dulu. Al-Maidah ayat 3 turun terakhir. Jadi keunikan luar biasa Al-Quran, turunnya itu bukan berdasarkan urutan yang kita baca sekarang. Dan saya masih penasaran sampai sekarang, Al-Quran sesuai dengan urutan turun. Itu saya belum menemukan. Saya punya macam-macam, saya punya Al-Quran kecil, Istanbul segini, kecil saya punya. Terus Al-Quran bahasa Inggris ada, Al-Quran berdasarkan abjad saya punya. Jadi yang depannya alif, mariku depannya ba ayatnya, depannya tak saya punya. Kemudian jadi berbagai macam keunikan Al-Quran, tafsir saya punya, tidak banyak sih. Cuman saya masih penasaran itu ayat-ayat yang Al-Quran, jadi kumpulan ayat berdasarkan urutan turun. Itu saya masih penasaran, belum saya dapatkan. Lah, jadi ketika diurutkan mulai Al-Alaq sampai terakhir Al-Maidah. Terakhir Al-Maidah diturunkan, setelah itu Jibril turun lagi ngabari ke Nabi. Ya Rasulullah, kira-kira ngene. Ya Rasulullah, Al-Quran yang kau hafalkan itu bukan urutan. Kira-kira kene dikon ngapalno. Terus dikandani, iku mau gak urut. Itu nek gak cerdasnya luar biasa. Rasulullah dan para sahabat itu nek gak cerdasnya luar biasa gak iso. Nabi menyampaikan, para sahabat, Al-Quran yang kalian hafalkan itu bukan urutannya gak kayak ngono. Iku nek kene paling protes. Yuh, ya apa sih? Wis angel-angel ngapal ora urut iki gremeng ra karuan kalau kita mungkin ya. Gremeng. Pas sahabat Nabi ya wis samikna. Iya ya Jibril. Baik, mulai sekarang tak urutno. Surat yang pertama Al-Fatihah. Sing munine bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Ya iku pertama. Susun ning pikirane pertama. Kedua Al-Baqarah. Belum ada namanya. Jadi ayat turun tuh ayat-ayat turun dok. Yang pertama kasih nama Al-Fatihah. Ayatnya adalah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Ini disebut surat Al-Fatihah. Oke, wes. Kemudian surat berikutnya ayatnya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi sampai selesai. Ini disebut Al-Baqarah. Al-Baqarah ini turunnya juga ayat dhisik karena diturunkan berdasarkan peristiwa. Jadi peristiwa mudun sik. Seperti ini, Asma mendapatkan surat Muntahamah ayat 8. Ini turunnya belum tentu ayat 7, 8, 9, enggak urut, belum tentu. Memang ada surat-surat yang turun lengkap. Jadi lengkap. Al-Fatihah itu turun lengkap.
Kemudian berapa surat turun lengkap? Ya, turun lengkap. Al-Ikhlas itu turun lengkap. Jadi Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Itu turun lengkap. Lengkap itu. Nyambung semuanya. Lah, itu luar biasanya. Saya kalau berpikir Masya Allah. Ini sahabat begitu selesai wahyu itu 22 tahun 3 bulan. Di situ musim haji, bisa kita bayangkan musim haji. Ayat yang terakhir turun Al-Maidah itu musim haji berarti Dzul Hijjah Nabi wafat Rabiul Awal. Berarti Dzul Hijjah kemudian Suro, Muharram, Sofar, Rabiul Awal. Hanya dalam kurun waktu 2 bulan setengah. Mengurutkan itu. Itu wahyu terakhir itu haji di musim haji. Ya. Kemudian Al-Maidah ayat 3. Kemudian Nabi wafat Rabiul Awal. Ini 2 bulan setengah. 2 bulan setengah itu Jibril turun setiap hari setiap waktu, misinya satu, mengurutkan Al-Qur'an. Sampai jadi urutan yang kita baca sekarang, dimulai dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Dengan nama-nama surat yang ada. Ini luar biasa. Ini saya kalau mikir tuh nggak nutut. Saya punya santri yang bisa mundur. Jadi saya bacakan ayat ini ayat sebelumnya dia bisa. Itu saya sudah heran. Luar biasa. Ya, atau saya punya santri yang buka surat Al-Baqarah ayat sekian. Ayatnya silakan sebutkan. Bisa. Surat Al-Imran ayat sekian. 3 ayat setelahnya bisa. 5 lembar setelahnya bisa. Itu saya sudah heran. Kita sudah heran melihat anak cacili iso apal gak karu-karuan. Padahal sahabat dan para nabi itu. Jadi hafalane ngapalno, ternyata sing dihafalno ku gak urut. Bukan hanya gak urut sing dihafalno gak urut, kemudian diurutkan dalam waktu 2 bulan setengah dan itu dilarang ditulis. Tidak boleh ditulis. Ketika turun itu tidak boleh ditulis. Jadi begini caranya. Bagaimana membedakan antara Al-Quran sama hadis, ucapan Nabi, perbuatan sahabat yang dibenarkan Nabi atau perbuatan Nabi, ini juga bahasa Arab, dengan ucapan-ucapan biasa, ngomong-ngomong biasa. Tiga-tiganya ini adalah bahasa Arab. Bagaimana tidak tercampur antara ayat, hadis, sama ngobrolan biasa ini? Piye caranya gak kecampur? 1, Al-Quran harus di otak, tidak boleh ditulis. Sehingga kalau ditemukan ada tulisan itu bukan Al-Quran. Cara menjaganya. 2, hadis wajib ditulis. Hadis wajib ditulis. Jadi setiap nabi ada yang bagian membukukan hadis. Tulis nabi tadi. Termasuk Abu Hurairah dan lain sebagainya. Dan dipilih pembawa-pembawa hadis yang luar biasa, termasuk diantaranya Siti Aisyah dengan kecerdasan yang luar biasa. Makanya dinikahi Nabi usia 9 tahun. Nikahnya bukan karena syahwat, bukan karena apa, karena kecerdasan Sayyidina Aisyah. Sayyidatina Aisyah ini cerdas, dinikahi Nabi kecil supaya sering tinggal bersama Nabi, sering mendengar hadis Nabi, perkataan-perkataan Nabi, beliau sering mendengarnya dan tersimpan di dalam kecerdasannya. Sehingga dinikahi Nabi sejak kecil. Dinikahi Aisyah, bukan karena yang lain. Supaya bocah iki Aisyah niki, Sayyidatina Aisyah ini, supaya Sayyidatina Aisyah ini beliau bersama Nabi dan banyak menjaga hadis-hadis Nabi. Luar biasa. Yang ketiga, ini di Jarno tidak ada ketentuan. Nah, begitu Nabi meninggal, Khalifah Sayyidina Abu Bakar penggantinya. Di situ Al-Quran masih tidak tertulis. Masih tidak tertulis, tapi larangan itu sudah tidak ada. Ada beberapa sahabat yang jadi cara menghafalkannya dua anak tabiin, terus ditalaki, ayo apalno, iki Al-Quran apalno. Apalno. Jadi ketika itu Al-Quran wajib dihafalkan. Sampai zamannya Sayyidina Umar, Abu Bakar, Umar.
Zamannya Sayyidina Umar mulai khawatir. Iki semangat menghafale wis do turun. Kemampuan menghafalnya para tabi'in sudah turun. Tidak sesemangat zamannya Nabi. Sehingga Sayyidina Umar memerintahkan Zaid bin Sabit tulis Al-Qur'an. Al-Qur'an tulis. Di mana? Di pelepah kurma. Jadi godong kurma tulis. Neng kulit apa jenenge? Kulit wedhus tulis. Sing nulis si jiwae ben gak kaken tangan biar Al-Qur'an ini murni. Siapa itu yang nulis? Zaid bin Sabit. Tidak ada yang nulis lainnya gak ono. Nek kakek nulis kok gak karu-karuan. Karena hafalannya Zaid bin Sabit itu luar biasa. Sahabat sing paling sing sregep setoran kenapa ini Zaid bin Sabit ditulis. Zamannya Khalifah Umar. Begitu masuk zamannya Khalifah Utsman itu banyak perubahan-perubahan yang kita sebut, yang disebut wong-wong bid'ah, gitu. Bid'ah hasanah, bid'ah apik. Adanya Al-Qur'an itu bid'ah. Onone Al-Qur'an itu Al-Qur'an ditulis itu loh. Adanya Al-Qur'an ditulis. Itu bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Karena sejak zaman Nabi ndak ono. Sahabat maca Qur'an iki gak ono zaman Nabi. Karena Al-Qur'an ada di kepala. Makanya nek gak pengen bid'ah apalno Al-Qur'an. Angel tat. Nah, kamu nih bid'ah. Ya, itu bid'ah hasanah. Di zamannya Khalifah Utsman banyak sahabat yang hafal Al-Qur'an, hafalannya bagus-bagus, ikut perang meninggal. Mungkin kakek ngapalno, jarang latihan, terus perang meninggal. Banyak yang meninggal. Sayyidina Utsman galau, waduh, iki nek sahabat-sahabat sing ngapalane jos-jos iki do wafat iki piye Al-Qur'an. Iso-iso gak tutuk sampai nanti. Akhirnya bismillah. Memang ini tidak ada perintah Nabi, tidak ada zaman Nabi, tapi untuk menjaga Islam, untuk limaslahat, Zaid bin Sabit dipanggil, Zaid, bukukan Al-Qur'an menjadi satu mushaf, kumpulan dari beberapa mushaf. Kalau dulu masih tercecer di lembaran gak jelas, ini mulai dibukukan, dikumpulkan. Sehingga kalau kita kenal ada namanya Khot Utsmani. Ini tulisannya apa? Khot Utsmani. Itu pun saya yakin kalau jenengan tak kasih tidak bisa baca. Karena tidak ada titiknya. Gak ono harokate, gak ono titike. Jadi cuma reget-reget ini dok. Loh kenapa Ustaz gak diharokati, gak dititik? Karena ini cuma sebagai pembantu saja. Kebanyakan sudah ada di hafalan para sahabat, para tabi'in. Jadi cuma ngeleng-ngeleng dok. Itu Al-Quran tahap pertama. Tidak ada harokatnya, gak ono titike. Tulisannya pun gak seapik sekarang, wis pokoknya tulisannya. Lah, pulpennya bareng ya gak seapik saiki kan, sehingga mempengaruhi. Terus lambat laun akeh sing bingung. Banyak orang yang belum hafal Quran, belum bisa baca Quran, dia bingung. Iki titike nun to ba to ya to sa iki bingung. Bingung. Harokate piye bingung. Akhirnya titiki. Dititiki sik. Terus harokati. Dititiki diharokati sik bingung mergane tulisannya rapate api, cetakane. Sampai alhamdulillah sekarang kita bisa menikmati Al-Qur'an dengan khot-khot yang bagus. Dengan tulisan-tulisan yang bagus. Nggih, sampai sekarang. Begitu Al-Qur'an wis apik tulisane, wis gampang golekane. Di masjid, di omah nono kabeh. Gak gelem maca isaan. Isih aras-arasan maca. Sama Allah dimudahkan lagi. Dimudahkan lagi dengan apa? Iso mlebu ning HP Al-Qur'an. Kalau dulu rasanya ki gak maca Quran. Al-Qur'an panggonane ning masjid tok, ning musala, aku ora duwe Al-Qur'an. Ning omah, iya ning dhuwur lemari. Sekarang di kantor, di tempat tidur, di jalan kita bisa membuka Al-Qur'an. Kebangetan yang duwe HP kok jerone gak ono Al-Qur'an iku kebangetan. Nah kan yang jogo-jogo. Ya, gue jogo-jogo cah HP-ne ben berkah cah, HP ku ben berkah. Tak instale Al-Qur'an. Sing enteng-enteng gak apa-apa. Sing Al-Qur'ane tok, to sing atik terjemahane, to sing metu suarane terserah. Tapi ini oleh Allah dijadikan zaman di mana Al-Quran itu sangat
dekat dengan kita. Jadi ketika Al-Quran itu sangat dekat dengan kita, di satu sisi grafik pembacanya menurun. Jadi pembacanya itu menurun grafiknya. Tapi di satu sisi kemudahan Al-Quran itu semakin mudah. Saiki ono sing pulpen kalau dididingi iso maca dhewe. Jadi dididingi ngene. Bismillah, iso maca. Muni dhewe pulpene. Dulu kita kesulitan nyari guru ngaji. Saiki ngaji online iso. Teko omah ngaji Quran bisa. Itu semakin didekatkan oleh Allah. Dipermudah kita didekatkan dengan Al-Quran, dipermudah untuk belajar Al-Quran, tapi di satu sisi pembacanya menurun. Di sisi lain penghafal Quran semakin naik. Jadi bocah-bocah wong-wong sing ngapal Quran tambah akeh. Grafiknya itu naik. Oleh Allah dimudahkan. Sing ngapal Quran digampang. Di sisi lain yang memahami dan mengamalkan Al-Quran itu turun. Jadi Al-Quran itu cuma neng otak itu. Apal Al-Quran tapi bengok-bengok. Gak karu-karuan. Akhlaknya tidak mencerminkan Al-Quran. Sering gak karu-karuan. Sering menyesatkan orang terus. Masya Allah. Banyak kita. Padahal jelas. Atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Itu Al-Quran. Taatlah kepada Allah, kepada Rasul dan kepada pemimpin kalian. Golongan wong-wong sing sok-sok paling dekat mbek Al-Quran tapi ya mbek pemerintah iku jer benci wae. Iki jane iso ngamalno. Paham toh ora sih mbok apalno. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Bukan hanya satu ayat itu, beberapa ayat. Ya, beberapa ayat. Itu contoh sepelenya. Jadi penghafal Quran semakin tambah banyak. Oh, wong-wong sepuh sudah hafal Quran dhewe-dhewe. Tapi yang memahami dan menghafalkan Al-Quran turun. Ini fenomena akhir zaman. Saya tidak heran. Makanya kalau dulu orang penghafal Quran itu jos. Dia ngafalno, dia tahu artinya, dia mencoba mengamalkan. Sip itu. Dulu ulama-ulama dulu. Ya, sekarang jadi Al-Quran itu fisudur, di dalam hatinya dia faham. Moco iso nangis. Moco Al-Quran iso nangis. Iso nangis paham artine, berusaha melakukan. Ya. Tapi sekarang Al-Quran fisudur. Al-Quran itu cuma ada di dalam ingatannya saja, tidak sampai turun di dalam hatinya. Sekarang ini, makanya saya kadang ternyuh. Ini fenomena akhir zaman. Masa sudah dinas bakalan seperti ini. Tapi saya ya sudah. Ya memang kondisi seperti saat ini saya maksimalkan. Bersama saya ada sekitar 421 anak penghafal Quran bersama saya. Ya, di 2 pondok di Perbon itu, Nurul Hayat itu saya ngelola, sama di belakang Gor Hidayatun Najah. Itu 400 lebih penghafal Quran tingkat SMP sama saya. Ya sama. Kon ngapal itu gampang. Tapi begitu kita ajarkan untuk tafsir, pemahaman, sulit mereka. Dan banyak sudah hadis atau penjelasan bahwa apakah orang yang menghafal Quran itu dipastikan semua penghafal Quran itu selamat? Enggak. Di dalam banyak kitab yang menjelaskan bahkan penghuni neraka terakhir, penghuni neraka yang keluar dari neraka terakhir itu adalah penghafal Quran. Karena dia banyak Al-Quran tapi akhlaknya, tapi tidak paham sama sekali, tidak mengamalkan sama sekali, bahkan banyak yang mempertentangkan amalan dia dengan Al-Quran. Itu saya baca sampai Masya Allah. Dan terus kita gimana? Kita sebagai yang awam, ayo mari. Allah menjadikan peristiwa nuzulul Quran, inna anzalnahu fi lailatul mubarak, di dalam surat Duhan. Di surat yang lain inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan berkah, di malam Lailatul Qadar. Bukan sebuah kebetulan. Tidak sebuah kebetulan. Tidak, Allah bisa menurunkan di bulan-bulan yang lain. Tapi tidak, Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkan Al-Quran. Itu pun di tengah, bukan di depan, bukan di akhir, di tengah sama Allah. Untuk apa? Untuk memuliakan. Ramadan sendiri itu sudah mulia. Al-Quran ini mulia.
dipilihnya sesuatu yang mulia, diturunkan di bulan yang mulia untuk umat yang mulia. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengingatkan kita, ayo maca Quran. Ayo mumpung Ramadan, dekatlah dengan Quran. Sebisanya. Ini yang perlu saya garis bawahi. Banyak fadilah membaca Al-Quran itu banyak. Di antaranya dikatakan di dalam kitab Ihya, man qara Al-Quran, barang siapa membaca Quran, sumaro'a, kemudian dia berpendapat bahwa faqad ahada afdal minhu, ada seseorang yang diberikan lebih baik daripada itu. Ono wong sing diberi lebih baik daripada itu. Faqadis tasghara, maka orang ini telah meremehkan ma'adhamallahu, apa yang dimuliakan oleh Allah. Ada orang baca Quran kemudian dia berpikir, nek pahala liyane iki luwih apik timbang iki, maka dia sungguh telah meremehkan apa yang dilakukan oleh Allah. Artinya apa? Membaca Al-Quran itu fadilahnya, pahalanya itu luar biasa. Allah menghitungnya satu huruf loh ya. Alif lam mim itu 3 kali 10, 30 di luar Ramadan. Di dalam Ramadan dikalikan 10 sampai 70. Jadi kita membaca alif lam mim itu di Ramadan kita minimal dapat pahala 300 kebaikan. Alif lam mim tok. Itu di bulan Ramadan. Pun sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kalau kita bisa membaca dengan baik, bacalah Al-Quran dengan baik. Kita bisa membaca Al-Quran tapi belum lancar, Ustadz masih salah-salah, enggak apa-apa. Lanjutkan baca. Ustadz, wedi dosa Ustadz. Itu bisikan setan. Ana wong ki gak maca Al-Quran, durung lancar, nek salah-salah dosa. Iki setan sing besiki. Setan sing besiki. Kita dekatkan Al-Quran sesuai dengan kadar kemampuan kita. Aku macaku yo sik ngene iki. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa-apa. Baca. Sebulan bisa 1 hataman, alhamdulillah. 1 bulan Ramadan cuman bisa setengah, alhamdulillah. 1 bulan cuman bisa 1 juz, alhamdulillah. Ustadz, saya belum bisa baca Al-Quran Ustadz. Saya telat, belajarnya telat. Piye Ustadz? Kalau belum bisa baca Al-Quran, jenengan hafal surat apa? Saya hafal surat Yasin Ustadz. Saya sering ikut Yasinan, saya sering ikut tahlilan. Saya Yasin rada apal Ustadz. Mergane sering ngrungokno wong terus iki baca Yasin. 1 kali Yasin itu sama dengan 10 khataman Al-Quran di luar Ramadan. Di bulan Ramadan 1 Yasin dikalikan 10 lagi berarti 100 khataman sekali Yasin. Jika setiap hari kita membaca Yasin, bukan Yasin tok lho nggih, Yasin sampai bar. Surat Yasin lengkap sampai 30 hari selama bulan Ramadan 3000 khataman. Piye? Ustadz, saya ndak biasa ikut tahlilan. Saya aliran yang ndak ikut tahlilan. Ya ora apa-apa. Terus piye? Aku gak hafal, gak iso maca Quran. Kamu hafal surat apa? Surat cilik-cilik. Surat apa? Kulhu. Ya wis kulhu. Niati, ya Allah saya pengen baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakun. Karena isone iku mendekat Al-Quran. Bukan berarti Al-Quran itu hanya didekati oleh orang-orang yang pembaca lancar saja. Bukan berarti Al-Quran itu hanya didekati oleh orang-orang yang bacanya bagus, suaranya bagus, hafalannya banyak. Tidak. Al-Quran itu untuk kita semua, untuk orang Islam semua. Walaupun baru masuk Islam, itu sudah diperintahkan untuk dekat dengan Al-Quran. Saat saya ndak apal surat pendek ya gak apal belas. Kulhulum buletat, aku kulhum bulet. Nggih pun, dengarkan Al-Quran. Wonten HP, wonten Ustaz, puter, rungokno. Saat kula mboten nonton HP, saat cedaki masjid musola. Kita duduk-duduk di dalamnya mendengarkan orang yang tadarus meskipun suaranya rapate enak. Ustaz waduh, saat omahku mbek masjid musola waduh. Aku akeh penggawean tat nek mari traweh. Isin Ustaz, sungkan aku sungkan. Oke, wis menurun maneh. Yang
hormati, muliakan, seneng wong sing pembaca Quran. Ning omah ana gedang goreng to apa, ana sing tadarus terno, berangkat traweh mbek cangking kasih. Itu bukti kita seneng dengan pembaca Quran meskipun kita belum bisa membaca Quran. Kita ndak hafal ayat-ayat surat-surat pendek, ndak hafal. Kasih bukti nih, ya Allah aku lo seneng mbak sing maca Quran, aku ra iso maca Quran ya Allah, tapi aku seneng iki lo bukti nih. Ndak bisa Ustaz, ndak ada Ustaz, saya orang miskin, saya ndak mampu Ustaz. Ojo engkei ngono, ning omah ana panganane wis alhamdulillah misale. Kalau begitu ini yang paling terakhir, setiap malam, setiap hari di bulan Ramadan besitkanlah di dalam hati kita, ya Allah kula niku jane seneng ngambil Al-Qur'an. Kula niku yakin kalih Al-Qur'an. Kula niku pengen maca Al-Qur'an. Tapi kula mboten saged ya Allah. Kula mboten saged. Ya Allah, jenengan semerap napa ingkang wonten teng ati kula. Ya Allah, jane kula niku seneng kalih Al-Qur'an. Jadi setiap malam kita melantunkan koyok-koyok ndonga ke Gusti Allah terkait Al-Quran. Ya Allah, jane aku iki pengen banget nggih ngumpul kalian tiang-tiang sing maos Al-Quran niku nggih. Ini hitung-hitung nasihat di Nuzul Quran. Monggo, masih ada 13 harinan ini kurang lebihan. Kita maksimalkan. Ayo yang belum membuka Al-Quran sama sekali kita buka, kita baca sesuai dengan kadar kemampuan kita. Mudah-mudahan kita oleh Allah dikumpulkan dengan ahlul Quran, orang-orang ahlul Quran di surganya nanti. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh Allah bi barakatil Quran. Amin Allahumma amin. Kurang-kurang menit nggih.